Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin Jalan Delima yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap pengurus masjid, Bapak Haji Kohar beserta jajarannya, dan juga rekan saya di sini ada Bapak Haji Soleh, Bapak Burhan, dan tokoh masyarakat ada Engkong Arif, ya. Dan juga ibu-ibu sekalian yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dan juga di sini ada remaja ini, ada remajanya nggak nih? Remaja yang umurnya 40 tahun ya. Udah bukan remaja lagi dong, remaku ya. Ya. Ada ya, alhamdulillah. Kalau yang ibu-ibu remaji berarti. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik dan hidayah, sehingga dengan nikmat tersebut kita gunakan untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Rasulullah adalah Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi harinya. Jamaah sekalian rahimakumullah, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah dan ajarannya. Hadirin hadirat sekalian, pagi hari ini setelah kita berbicara tentang bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin terhadap Al-Qur'an. Ada berapa, Bu? Masih ingat gak sikap kita terhadap sebagai seorang mukmin terhadap Al-Qur'an? Pertama, setelah kita mempelajari Al-Qur'an, ya, maka yang pertama adalah al-istima', mendengarkan, menyimak orang yang membaca Al-Qur'an. Yang kedua, at-tilawah,
Tilawah itu artinya apa? Membaca. Jangan sampai Al-Quran itu cuma disimpan aja di rumah. Nggak dibaca-baca, cuma dikoleksi doang. Yang ketiga, al-hifzu. Ini pernah nih saya bahas nih. Pada 1 bulan yang lalu, mungkin kelupaan atau nggak ingat kali. Ya. Yang ketiga adalah al-hifzu, menjaga, memelihara. Dan juga kita hafalkan. Dan yang terakhir adalah at-tadabbur, mentadabburkan. Yang keberapa itu? Yang keempat. Nah, sekarang kita masuk kepada apa itu at-tadabbur. Seringkali kita mendengar kata-kata istilah at-tadabbur. Apa itu at-tadabbur? Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau menyampaikan tentang arti tadabbur. Siapa Al-Imam Suyuti? Imam Suyuti adalah penulis kitab Tafsir Jalalain. Namanya Imam Suyuti. Kenapa disebut Tafsir Jalalain? Karena yang nulisnya itu ada 2 orang yang namanya Jalal. Makanya disebut Jalalun Jalalaini. 2 orang yang namanya Jalal. Pertama Jalaluddin As-Suyuti. Yang kedua Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau menulis tentang tafsir Jalalain. Kalau sekarang orang banyak gunakan tafsir jalan lain. Kenapa disebut jalan lain? Karena pakai rasio doang gitu. Nggak pakai tafsir para ulama. Apa kata beliau? Wa tusamnul qira'atu bit tadabburi wat tafahumi. Disunahkan bagi seseorang untuk membaca Al-Quran dengan cara tadabbur dan tafahum. Jadi kalau kita baca Al-Quran bukan hanya sekedar lidah saja yang kita gerakan, kita baca, tapi di situ ada tadabbur dan tafahum. Tafahum itu artinya mendalami cara memahami Al-Quran. Kenapa? Karena itulah al-maqsud al-a'zam. Itulah tujuan yang agung ketika kita membaca Al-Quran. Dan itu yang paling penting. Karena dengan kita mentadabburkan dan kita mentafahumkan, wa tansyarihus sudur, maka dada kita akan lapang. Wa tastanirul qulub, dan hati kita pun akan bersinar, bercahaya. Itu yang disebut apa? Tadabbur. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ada yang disebut dengan at-tadabbur. Ada yang disebut dengan al-ittiba. Ketika kita baca Al-Quran, lalu kita tidak mentadabburkan, maka kita akan kehilangan ilmu Al-Quran. Yang dapat cuman sekedar bacanya saja, tapi ilmu yang ada dalam Al-Quran apa? Akan kehilangan bagi kita. Ketika kita membaca Al-Quran, tapi kita tidak mengikuti Al-Quran, maka akan kehilangan amal. Tidak bisa kita amalkan. Kenapa? Karena kita tidak ittiba dengan Al-Quran. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فَالَّذِينَ آمَنُوا, maka orang-orang yang beriman bihi dengan Al-Quran. Jadi orang-orang yang beriman dengan siapa? Dengan Al-Quran. Wa'azzaruhu. Kemudian dia memuliakan Al-Quran. Jadi ketika kita beriman kepada Al-Quran, maka kita muliakan Al-Quran. Gak boleh Al-Quran dibuat main-main. Gak boleh Al-Quran dibuat apa? Main-main. Wa nasaruhu. Dan mereka pun menolong Al-Quran. Dengan dia belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran, menjaga Al-Quran. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu. Ini.
wattaba'u, dan mereka mengikuti An-Nur, Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut An-Nur? Jadi nama Al-Quran itu banyak. Kadang disebut Al-Quran dari kata-kata qara'a. Kenapa? Karena Al-Quran itu dibaca. Maka Al-Quran itu disebut apa? Quran. Jadi Quran itu dibaca, bukan disimpan, bukan dikoleksi. Kadang Quran itu disebut Alkitab dari kata-kata kataba, ditulis. Karena memang Al-Quran itu apa? Ditulis di mushaf. Kadang Al-Quran juga disebut Al-Furqan. Walladzi nazzala 'alaiha ala abdina Al-Furqan. Jadi Al-Furqan artinya apa? Al-farqu bainal haqq wal batil. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Kadang Al-Quran juga disebut Al-Zikr. Memberi peringatan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kadang juga Al-Quran disebut An-Nur, cahaya. Karena Al-Quran memancarkan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah SWT mengatakan, dan mereka yang mengikuti cahaya Al-Quran, alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan bersamanya, maka orang seperti ini ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi mereka itu orang-orang yang beruntung. Maka pantas jamaah sekalian rahimakumullah, orang-orang yang punya perhatian terhadap Al-Quran, maka yarfa'ullahu bihadzal Qur'an aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Orang yang punya perhatian Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Jadi apa? Akan angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pangkatnya dia apa? Diangkat. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menghinakan Al-Qur'an, Allah akan hinakan. Karena Al-Qur'an nanti di hari kiamat bisa menjadi hujjatan lana atau juga bisa menjadi hujjatan alaina. Hati-hati tuh. Al-Quran yang kita baca itu, baca sih gitu. Tapi bisa jadi hujjatan lana au hujjatan alaina. Yang pertama pakai hujjatan lana. Apa hujjatan lana artinya? Penolong. Jadi Al-Quran yang kita baca itu bisa menjadi hujjatan lana, menjadi penolong kita. Au hujjatan alaina, bisa juga Al-Quran yang kita baca ternyata Al-Quran itu apa? Melaknat kita, menuntut kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam apa? Doa itu ada Allahumma arhamna bil Qur'an wal apa Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasitna wa 'allimna minhu ma minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar la hujjatan alaina la hujjatan alaina. Jadi jangan menjadikan Al-Quran itu sebagai apa? Hujjatan alaina yang melaknat kita, tapi jadikanlah Al-Quran itu sebagai apa? Hujjatan lana yang menolong kita. Karena orang yang membaca Al-Quran disebutkan oleh Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang sebagai penolong bagi orang yang membacanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian, apa arti tadabbur? Maka ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ulama tentang tadabbur. Tadabbur mustalahun syar'iyyun. Jadi istilah tadabbur itu adalah istilah yang memang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam Al-Qur'an secara nas dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata istilah apa? Tadabbur. Itu bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat 82 bagi mereka yang nyimak nih. Tapi kalau yang enggak nyimak yang enggak pakai Quran juga enggak apa-apa, mungkin daripada hafal ya. Jadi apa? Enggak usah pakai Al-Quran juga udah hafal di luar kepala Ustaz itu. Apa kata Allah SWT? Istilah tadabbur ya. Jadi istilah tadabbur itu mustalahun syar'iyyun warada fin nusus.
Kata para ulama, istilah tadabbur itu adalah istilah yang memang sudah dipakai oleh Allah secara syar'i dan ada dalam ayat Al-Qur'an secara nas. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbarun. Istilahnya. Kenapa mereka tidak mau mentadabburkan? Ya. Walau kana min 'indi ghairillah. Kalaulah Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, bukan kalamullah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Niscaya mereka mendapatkan di dalam Al-Qur'an itu banyak perselisihan, banyak perbedaan, banyak konflik. Ya. Kalau mereka mentadabburkan, maka mereka akan tahu betapa tingginya Al-Quran. Makanya kenapa mereka tidak mau mentadabburkan Al-Quran? Kalaulah Al-Quran bukan dari sisi Allah, dia bukan kalamullah, niscaya isinya banyak pertentangan. Tapi ternyata Al-Quran tidak ada pertentangannya antara satu dengan yang lain dalam satu Al-Quran. Karena memang Al-Quran adalah kalamullah. Bahkan di dalam ayat lain juga disebutkan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini maksud kita. Kitabun anzalnahu, itulah kitab Al-Qur'an yang kami turunkannya ilaika kepadamu hai Muhammad. Untuk apa Al-Qur'an turunkannya? Liyadabbaru, agar mereka mau mentadabburkan ayatihi, ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal pikiran itu mau menjadikan Al-Qur'an sebagai peringatan. Bahkan Allah SWT mencela, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mau mentadabburkan Al-Qur'an? Atau hati mereka tertutup dengan Al-Qur'an. Jadi orang yang tidak mentadabburkan Al-Qur'an, orang itu dianggap orang yang hatinya tertutup dengan Al-Qur'an. Kemudian, afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Kenapa mereka tidak mau mentadabburkan Al-Qur'an, ucapan-ucapan Al-Qur'an, atau datang kepada mereka sesuatu yang tidak datang kepada nenek-nenek moyang mereka yang dahulu. Jadi ini banyak sekali tentang istilah kalimat tadabbur. Maka kita lihat apa arti tadabbur. Kan sering kita tadabbur Al-Qur'an gitu ya. Tadabbur dari kata-kata dabaro. Tadabbur dari kata apa? Dabaro dalam bahasa Arab. Artinya apa? Kalau bahasa kita dubur itu apa dubur? Dari kata dabaro itu. Dubur itu belakang. Kalau kubul depan. Maka istilah apa? Kemaluan belakang itu disebut apa? Dubur. Kemaluan depan disebut apa? Kubul. Nah, maksudnya adalah disebutkan dari kata-kata dabaro yang disebutkan dalam sebuah kamus, akhirus syai' wa khalfuhu. Jadi, akhir sesuatu yang ada di belakang. Artinya dengan kita baca Al-Quran, maka kita paham di akhirnya. Kita baca Al-Quran, tapi kita paham apa? Akhirnya. Itu adalah apa? Kata-kata tadabbur, dari kata-kata dabaro. Kemudian disebutkan lagi di sini menurut Ibnul Qayyim, kata-kata tadabbur adalah wa tadabburul kalam. Jadi tadabbur Al-Qur'an adalah tadabbur Al-Qur'an maksudnya apa? Ayyanzura fi awwalihi wa akhirih. Hendaknya seseorang itu memperhatikan dari mulai dia baca Al-Qur'an sampai akhirnya, diperhatikan bacaannya. Kemudian diulang-ulang. Maka kita baca Al-Quran itu bukan hanya sekali, diulang-ulang. Gitu. Dan ini disebut apa? Kenapa? Karena kata-kata tadabbur itu, dia binaannya, mabninya dengan sama, mustaqnya dengan tafa'ul. Artinya tafa'ul apa? Berulang-ulang di dalam apa? Melakukan. Ada juga yang mengatakan tadabbur itu adalah tafakkur. Artinya apa? Memikirkan isi Al-Quran. Jadi orang yang mentadabburkan Al-Quran itu apa? Memperhatikan bagaimana apa?
isi Al-Quran. Maka dari sini, jamaah sekalian, kalau kita lihat dalam beberapa penjelasan, termasuk di sini oleh Az-Zamakhsyari. Zamakhsyari ini, dia punya tafsir yang namanya tafsir Al-Kasyaf. Jadi Zamakhsyari itu apa? Punya tafsir namanya tafsir Al-Kasyaf, tebal segini. Ada 4 segini. Pernah belajar gak Pak? Itu saya punya itu bukunya itu. Jadi namanya apa? Tafsir Az-Zamakhsyari, Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari. Beliau mengatakan ta'ammala ma'ani wa tabassara ma fihi. Jadi memperhatikan makna-makna Al-Qur'an dan melihatnya. Bagaimana apa? Isi makna tersebut. Itu istilah apa? Ini banyak sekali yang disampaikan oleh apa? Para ulama. Tapi paling tidak saya lihat ada beberapa ada beberapa makna tadabbur yang sangat bisa kita pahami, di mana disebutkan di situ yang disebut tadabbur itu adalah at-tafakkur fil ayat. Ya. Jadi bagaimana seseorang memikirkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, kemudian diperhatikan isinya. Ya. Lalu apa akibatnya? Hasil dari apa? Tadabbur tersebut. Itu apa? Disebut tadabbur. Maka dari sini jamaah sekalian, kalau saya bacakan banyak sekali nih apa yang disampaikan oleh apa? Para ulama tentang apa? Tadabbur. Ya. Nah, dari sini ya, maka kata As-Suyuti bahwa orang yang mentadabburkan dan juga para ulama mengatakan dari semua kesimpulan definisi, dari semua kesimpulan definisi yang disampaikan oleh para ulama, walaupun berbeda-beda definisi, tapi makna dan tujuannya sama. Yang pertama, ketika orang yang mentadabburkan Al-Quran, biar kita tahu nih, jangan sampai kita cuma baca Quran ya, tapi apa? Setelah itu udah selesai deh gitu. Yang pertama, orang yang mentadabburkan itu apa? Amikut tafakkur fi ma'anil Quran. Jadi bagaimana dia secara mendalam memikirkan makna Al-Quran. Makanya kalau orang dulu tuh lagi baca Al-Quran itu apa? Dia diam dulu, dipikirin dulu. Habis baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pikir. Oh ini. Jadi nggak baca gitu. Dipikirin dulu satu ayatan. Ayat per ayat. Jadi apa? Mendalami di dalam memikirkan makna-makna Al-Quran. Yang kedua, an-nazru fil awaqib. Bagaimana dia memperhatikan setelah itu dari makna Al-Quran tersebut diperhatiin gitu. Jadi apa? Diperhatikan betul. Maka dari sini jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang mentadabburkan adalah orang yang mendalami cara memikirkan makna Al-Quran dan dia perhatikan bagaimana apa akibatnya dan berpengaruh dalam hati dia. Jadi ketika dia perhatikan, lalu apa? Dia ambil kesimpulan, kemudian minta asuri qalbi. Bagaimana setelah dia perhatikan makna-maknanya, lalu berpengaruh dalam hatinya. Ya, ada kesan kalau bahasa kita. Jadi setelah dia baca Al-Quran apa? Ada kesan. Kesan apa yang dia baca nih dalam Al-Quran? Kemudian setelah itu dia amalkan dengan anggotanya. Gitu. Jadi setelah dia baca Al-Quran itu ada kesan apa nih? Kesan dan pesan di dalam apa? Al-Quran. Jadi jangan sampai ketika dia baca Al-Quran, udah aja biasa gitu, ditinggalin. Padahal ketika dia baca Al-Quran, mestinya apa? Ada kesan dan pesannya apa nih? Gitu. Makanya kalau orang dulu itu ketika dia baca Quran, ada yang nangis. Ada yang apa? Bahkan ada yang pingsan. Para sahabat Nabi apa? Ada yang pingsan ketika apa? Baca Quran gitu. Kenapa? Saking dia tadabburkan Al-Quran. Maka dari sini jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Apa sih perbedaan antara tadabbur dengan tafsir? Ya. Kan sering kita menjelaskan, ini dia belajar tafsir Quran nih. Gitu. Nggak ada istilah dia belajar tadabbur, tapi tafsir ya. Nah di sini disebutkan at-tafsir adalah asyarah, dia asas, pokok, dasar. Jadi orang yang belajar Al-Quran, dia tidak akan paham kecuali dengan melalui apa? Tafsir. Ya. Sedangkan tadabbur itu buah dari tafsir. Buahnya apa? Kesan dari apa yang dipahami dari apa? Al-Quran. Gitu.
Bisa dibedakan ya. Tafsir itu apa? Asas pokok. Jadi orang itu tidak akan bisa paham Al-Quran kecuali dengan apa? Tafsirnya. Kemudian setelah ditafsirkan dan dipahami, ada samarahnya, ada buahnya. Berupa apa? Tadabbur. Tadabbur itu apa? Buah. Ya. Maka tafsir itu adalah wasilah, sedangkan tadabbur itu apa? Hasil, puncaknya dari apa? Dari tafsir tersebut. Jadi antara tafsir dengan tadabbur itu nggak bisa terpisah gitu. Dia harus apa? Ketika dia ingin menafsirkan mentadabburkan Al-Quran, dia harus paham dulu Al-Quran, tafsirnya. Gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di sini disebutkan oleh para ulama tentang ada satu ayat bagaimana cara mentadabburkan ayat. Bisa dilihat dalam surat Al-Qasas nih. Ayat 27. Jadi ulama mencontohkan bagaimana cara mentadabburkan Al-Quran. Bisa dilihat ya. Di dalam surat Al-Quran, di surat Al-Qasas. Ayat 27. Potongan ayat di tengahnya. Qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Qala, berkata, Inni uridu an unkihaka. Sesungguhnya saya ingin menikahkan engkau. Ihdabnatayya hataini. Dengan salah satu dua putri saya. Dua putri saya. Ini hataini. Dengan cara ala an ta'jurani thamaniya hijaz. Dengan cara kamu mau bekerja denganku selama 8 hijaj, 8 tahun. Fa in atmamta ashran, jika engkau lengkapi 10 tahun, famin indik, itu lebih baik untukmu. Wa ma uridu an asyqa alaik, dan saya tidak ingin untuk memberatkan engkau. Satajiduni insyaallahu minas sholihin. Kelak engkau akan dapati saya insyaallah minas sholihin, termasuk dari orang-orang yang soleh. Jamaah sekalian, yang dimaksud dengan qala berkata adalah sahibu Madyan, yang punya kota. Walaupun di sini ada beberapa penafsiran, ada yang mengatakan itu adalah Nabi Syuaib. Yang punya apa? Nabi apa? Syuaib. Ada yang mengatakan orang yang saudaranya Nabi Syuaib. Ada yang mengatakan macam-macam situ. Walaupun di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan itu Nabi Syuaib gitu. Walaupun riwayatnya apa? Ada yang mengatakan bukan Nabi Syuaib, tapi itu apa? Orang yang apa? Tinggal di Sahibu Madyan tersebut, daerah Madyan gitu ya. Sahibu Madyan apa? Madyan itu daerah kota ya, Madyan gitu. Apa kata dia? Karena disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa Nabi Syuaib itu punya anak perempuan 2. Punya anak perempuan apa? 2. Kemudian Nabi Musa ketika dikejar mau dibunuh karena Nabi Musa itu pernah ketika ada dua orang anak muda sedang berkelahi, lalu apa? Kalau bahasa kita Nabi Musa sih kalau bahasa orang Betawi apa? Dipisahin gitu ya. Dipisahin. Tapi kena Nabi Musa kan orangnya gede, tinggi, kasar, akhirnya apa? Kena kepukulannya itu apa? Mati. Gitu ya. Orang Bani Israil apa? Mati. Maka apa? Karena Nabi nggak boleh membunuh orang, tapi dia nggak sengaja itu. Karena misahin kalau bahasa kita. Apa kalau bahasa misahin apa? Merelai ya. Iya. Itu apa? Mati. Nah, akhirnya Nabi Musa pergi. Kenapa? Karena ketahuan oleh Firaun. Mau dibunuh. Akhirnya apa? Pergi sampai ke daerah Madyan disebutkan. Ya. Nah, di kota Madyan dia melihat ada wanita yang setiap hari ngambil air di sumur. Ngambil air di sumur.
Nabi Musa ngelihat, tapi wanita tersebut nggak langsung ngambil air. Kenapa? Karena dia nggak mau, kalau bahasa kita, ngumpul dengan laki-laki lain, nungguin dulu gitu kan. Jadi apa? Nggak mau apa? Berbaris dengan laki-laki lain, nungguin dulu gitu. Akhirnya apa? Menawarkan diri. Kalau gitu saya apa? Saya tolonglah gitu. Akhirnya ditolong. Sampai ke rumah. Nah, ketika apa? Pulang ke rumah wanita tersebut, maka Nabi Musa ya, melihat ketika Nabi Musa berjalan di belakangnya, melihat betisnya. Lalu Nabi Musa mengatakan, kalau gitu saya berjalan di depannya gitu. Nah, di sini menandakan kalau kita dengan wanita itu jangan berjalan di belakangnya, tapi di depannya. Gitu. Ini apa? Nah, sekarang sampai di sana diceritakan oleh wanita tersebut, oleh dua wanita tersebut tentang Nabi Musa ini. Maka kata bapaknya, qala inni uridu an unkihaka. Kalau gitu sesungguhnya saya ingin menikahkan engkau dengan ihdab natayyahataini, dengan salah satu, enggak dua-duanya, salah satu dari anak wanita saya nih, perempuan putri saya. Hatain ini gitu. Ala anta jurani thamaniyah hijaj. Dengan syarat engkau mau bekerja denganku, mengambil upah denganku selama 8 hijaj, 8 tahun. Fa in atmamta asyran, jika engkau sempurnakan 10 lebih, famin indik, maka itu lebih baik untukmu. Wa ma uridu an asyukka alaik, dan saya tidak ingin memberatkan engkau. Satajiduni insyaallah minas sholihin. Kelak engkau akan mendapatkan saya insyaallah termasuk dari orang-orang yang soleh. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penafsiran tadabbur dari ayat ini. Jadi bagaimana tadabbur dari ayat ini. Yang pertama, bagi orang-orang yang berakal, maka Nabi Syuaib, Nabi Syuaib itu kan orang yang memiliki luar biasa cara berpikirnya itu. Maka dia bisa mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh dua putrinya tadi. Padahal Nabi Syuaib pada saat itu disebutkan Syekhun Kabir. Maka dia mengambil kesimpulan bahwa ini Nabi Musa ini orang baik nih. Belum tahu nih kalau dia seorang Nabi dan Rasul gitu kan. Ini orang baik. Kemudian yang kedua, boleh bagi orang tua, seorang anak perempuan, dia punya orang tua, itu mengkhitbah, melamar laki-laki yang soleh. Jadi artinya sebaiknya bagi seorang orang tua kalau mau melamar, maka kalau bahasa kita ini kan sebetulnya yang melamar kan biasanya laki ya, tapi ini bukan gitu. Nabi Syuaib perempuan gitu, itu boleh gitu. Artinya mau nggak lo kawin namanya anak saya nih gitu, itu boleh gitu. Jadi tidak harus dari perempuan, tidak harus dari laki saja, orang tuanya dari wanita juga boleh gitu. Kenapa? Karena dia melihat laki-laki ini soleh gitu. Sehingga kata bapaknya itu, inni uridu an unkihaka. Saya ingin menikahkan engkau dengan salah satu putri saya. Gitu. Kemudian disebutkan lagi di sini isyarat dari ayat tersebut tidak boleh seseorang menyatukan dalam satu pernikahan dua saudara. Umpamanya dia punya dua putra nih, dua putri ya. Kemudian dikawinin dua-duanya digabung, nggak boleh. Harus salah satu. Dan itu juga syariat Nabi Muhammad begitu gitu. Nggak boleh kita wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Itu kalau kita lihat di dalam surah An-Nisa, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati, banyak tuh. Jadi diharamkan atas kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian, enggak boleh. Yang kedua, putri-putri kalian, saudara perempuan kalian enggak boleh dinikahi. Kemudian tante kalian yang dari bapak. Yang kedua, bibi kalian yang dari ibu, dari pihak ibu.
Kemudian ibu-ibu yang menyusukan kita, pas udah gede nih anak ganteng, kita dikawinkan nggak boleh. Kemudian saudara sesusuan. Kemudian ibu dari istri kita, apa ibu dari istri kita? Mertua, nggak boleh. Dan termasuk juga wa an tajma'u bainal ukhtain. Termasuk juga dalam ayat ini apa? Dan tidak boleh juga diharapkan untuk menyatukan pernikahan dalam satu kali pernikahan. Ukhtain, disatukan dua saudara itu kita jadikan istri. Pertama nikah dengan kakaknya, yang kedua dengan adiknya. Nggak boleh itu, haram gitu. Itu apa? Haram. Namanya menyatukan dua saudara. Nah ini makanya Nabi apa? Di dalam apa? Riwayat ini, di dalam apa? Kisah ini yang disampaikan bahwa ihdabnatai, salah satu dua putri, salah satu. Kemudian dibolehkan orang untuk memandang orang yang dilamar, boleh. Seorang laki-laki ketika mau melamar seorang apa? Wanita, lihat dulu, boleh. Ngelihat gitu boleh. Tapi tidak membuka auratnya, cuma ngelihat aja gitu. Kenapa? Karena ayat ini menggunakan ihdabnatai hatai. Hatai ini itu isim isyarat lil qalib. Kalau bahasa kita isim ada dzalika, ada tilka gitu ya. Kalau dzalika ya, itu isim isyarat tapi jauh. Tapi tilka yang menjadi dua, kalau dua itu hatain ya. Itu dekat, isyarat adalah isim isyarat untuk menunjuk artinya dekat dia gitu. Maka apa? Dibolehkan untuk apa? Khitbah tapinya. Kemudian dibolehkan kalau dilihat dari apa? Ayat ini mahar dengan cara bekerja. Boleh lo apa? Nikahin anak saya tapi kerja dulu sama saya nih gitu. Kalau dilihat apa? Dari ayat ini. Kemudian juga dari sini maka apa namanya? Orang tua dari anak yang dua orang putri tadi, dia adalah orang yang melihat bagaimana menggunakan syariat sebelumnya. Samaniyah hijaj. Hijaj dari kata-kata haj, 8 kali haji. Ya, hijaj itu dari kata-kata haj, 8 kali haji. Tapi kenapa diartikan oleh para ulama dengan 8 tahun gitu ya. Maka pada saat itu dia menggunakan syariat yang sebelumnya dengan apa? 1 tahunnya apa? Haji, 1 tahun haji gitu. Maka pakai apa? Hijaj, 8 haji. Kemudian Sahibu Madyan itu adalah orang yang soleh. Kenapa? Karena dia menggunakan istilah haji. Berarti kan taat dia kepada Allah SWT melaksanakan apa? Haji. Kemudian tidak boleh seseorang memberatkan orang yang pekerja. Kalau dia punya karyawan, punya pegawai, nggak boleh memberatkan. Kenapa? Wa ma uridu an asyukka alaik. Saya tidak mau agar engkau kesulitan dengan saya kerja. Jadi nggak boleh kita menjadikan seorang pegawai itu susah, sulit. Jadi sesuai dengan jobnya. Sesuai dengan apa? Tugasnya. Jangan bukan sesuai dengan tugasnya apa. Jadi jangan di luar tugasnya. Kenapa? Karena kalau di luar tugasnya itu akan kesulitan. Dan ini apa? Beberapa apa? Cara untuk memahami dan mentadaburkan ayat ini. Kemudian disunahkan bagi seseorang untuk tidak langsung mengatakan engkau akan dapati saya orang soleh. Enggak, tapi harus dengan kata-kata insya Allah. Satajiduni insya Allahu minas solihin. Kenapa? Karena kita tidak boleh tazkiyatun nafas. Kita tidak boleh merasa bahwa diri kita itu suci. Jadi kita nggak boleh merasa diri kita suci, tapi dengan kehendak Allah mudah-mudahan kita menjadi apa? Tazkiyatun nafas. Diri kita menjadi apa? Suci. Itu harus dengan kata-kata apa? Insya Allah. Berjanji juga begitu. Ta'liku a'malil mustaqbal. Jadi apa? Menghubungkan amal-amal yang akan datang. Ya. Jadi menghubungkan amal-amal yang akan datang. Itu harus dengan kalimat insya Allah. Insya Allah aneh hadir ke tempat ente. Gitu. Jadi kan ada orang, mampir dong ke rumah. Insya Allah akan hadir nanti. Gitu. Insya Allah akan hadir. Gitu ya. Terima kasih. Jadi apa? Nggak boleh. Yuk ke rumah. Iya, aneh mampir. Jangan dulu. Insya Allah
pada yang akan datang. Gitu. Jadi nggak boleh langsung apa? Saya sih orang soleh, saya sih orang baik, nggak boleh. Tapi insya Allah ente dapetin saya menjadi orang yang soleh. Kenapa? Karena dia kalau merasa apa? Orang soleh, dia menjadikan dirinya suci. Dan kita tidak boleh apa? Merasa diri kita apa? Lebih suci dari apa? Orang lain. Kemudian di sini penjagaan Allah terhadap Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa apa? Lari, ketakutan karena ingin dibunuh oleh Fir'aun. Kemudian Allah jaga, maka Allah berikan apa? Dia rezeki. Salah satunya apa? Mendapatkan istri, rumah, dan pekerjaan. Jadi dijamin oleh Allah. Yang tadinya ketakutan, lari, keluar dari apa? Palestina, dari Mesir. Maka apa? Beliau diberikan rezeki oleh Allah SWT. Istri, kemudian rumah, dan juga bekerja. Dapat pekerjaan. Nah inilah apa? Cara memahami Al-Quran. Atau kalau kita lihat dalam apa? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradih. Ayat ini diawali dengan alif lam mim kata para ulama. Apa sih alif lam mim itu? Al-huruf al-muqatta'ah. Huruf potongan-potongan. Alif, lam, dan mim. Kenapa alif lam mim? Agar orang kepengen tahu setelah dia baca apa yang akan terjadi. Jadi alif lam itu sebagai apa? Sebuah pancingan Allah untuk agar si pembaca Al-Quran itu kepengen tahu apa sih setelah itu. Kemudian dzalikal kitab. Itulah Alkitab. Apa Alkitab? Al-Quran. La raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dari sini jemaah sekalian, hudal lil muttaqin. Orang itu akan bisa disebut orang muttaqin kalau dia menggunakan petunjuk Allah, hudan. Ya. Hudan. Dia mendapatkan hidayah, lalu dia akan menjadi orang yang muttaqin. Jadi kata takwa itu hasil dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala karena dia mengikuti hudan. Dan dalam Al-Qur'an tidak ada keraguan. Berarti apa? Semua yang ada dalam Al-Qur'an itu keyakinan. Kenapa? Karena isinya pasti benar. Wallahu a'lam. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya udah suruk ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini cara kita bertadabbur. Maka dari sini jamaah sekalian, berarti kalau begitu kita sudah berkali-kali menghatamkan Al-Quran dalam setiap Ramadan. Ada yang 7 kali, ada yang 8 kali, ada yang 10 kali. Ada gak yang begitu? Nah, sekarang kita tingkatkan. Kita tingkatkan bagaimana kita bisa memahami Al-Quran. Ya dimulai dari kita pahami dulu arti per arti, ayat per ayat. Gitu. Dengan kita belajar tafsir. Atau kalau enggak kita untuk membantu sementara pakai buku Quran terjemahan dulu deh. Tapi bukan berarti kita cukup di situ. Kenapa? Karena kadang-kadang Quran terjemahan itu hanya sebatas transit saja, belum masuk kepada tafsirnya. Nah, setelah itu kita mulai sedikit-sedikit untuk memahami. Insya Allah lama-lama akan Allah bantu kita. Karena orang yang ketika dia membaca Al-Quran, lalu dia semangat untuk memahami Al-Quran, di sana ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan wa'allama ma lam ya'lam. Allah akan ajarkan sesuatu yang dia tidak tahu. Jadi wa'allama ma lam ya'lam. Dia akan Allah Subhanahu wa taala ajarkan sesuatu yang dia tidak tahu. Jadi ilmu yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak tahu, kenapa? Karena dia ingin betul-betul memahami Al-Quran secara apa? Benar. Gitu. Ini saja. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa li adhim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.